keluarkanlah ya Allah ilmu dari orang tua sebelum Mbak Tonensa. Keluarkanlah ya Allah kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Tonensa. Keluarkanlah ya Allah kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Tonensa ya Allah, amin. Keluarkan ya Allah sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama saya Irfan Hakim dan Ustadz Danu. Inilah dia siraman kalbu, sejukkan hati. Coba saya mau pantun boleh nggak? Pak Dadang makan nasi tim. Si ibu malah ketawa, lagi tipes kali Pak Dadang ya. Saya ulangi. Pak Dadang makan nasi tim. Pencuci mulutnya buah semangka. Jangan memakan harta anak yatim. Jika tak mau tersentuh api neraka. Cakep. Tepuk tangan boleh. Di Quran surat An-Nisa ayat 10 menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. A'udzubillahi min dzalik. Tema kita hari ini adalah bahaya memakan harta anak yatim. Kita memakan harta bukan hak kita saja, itu dosa, apalagi hartanya harta anak yatim ya Ustaz ya. Iya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui bahwa dalam mencari rezeki yang tidak halal itu memang dosa. Jadi banyak cerita tentang harta yang dimakan dari rezeki yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu pun sama. Ada cerita yang makan harta yang haram itu nanti akan diguyurkan logam panas ke perutnya. Ya Allah. Itu sudah diceritakan. Jadi memakan harta haram ini memang harus diketahui. Kita harus tahu. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Ya, apalagi yang mohon maaf ya, yang beliau-beliau yang megang jabatan, ya megang kekuasaan itu rentan sebenarnya, itu rentan, sangat rentan sekali ya. Dan juga jual beli, ya, mohon maaf kalau ada ibu-ibu yang di pasar itu juga rentan sekali, itu rentan sekali. Nah, itu aja sudah kena satu dosa, apalagi makan harta anak yatim, udah hartanya diambil, ini hartanya anak yatim, jadi sebenarnya itu amanah dari orang tuanya dulu diserahkan kepada seseorang, kemudian seseorang ngambilnya. Itu dua kali kenanya. Jadi dia menzalimi, satu makan harta yang haram, yang kedua menzalimi anak yatim. Ya, ya. Itu sudah sangat jelas sekali. Jadi berbuat aniaya itu sudah masuk neraka. Berbuat aniaya itu sudah masuk neraka. Pada anak yatim lagi. Pada anak yatim lagi. Jadi sudah sangat jelas bahwa itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi naro. Jadi ceritakan bahwa barang siapa yang melanggar hak dan berbuat aniaya akan dimasukkan ke dalam neraka, sudah sangat jelas. Jadi kalau namanya perbuatan zalim, mengambil makan harta anak yatim, kemudian itu juga zalim juga pada anak yatimnya sendiri, itu dua kali. Makanya memang di situ diceritakan bahwa orang tersebut dia akan tersentuh api neraka. Sudah sangat jelas. Jadi jangan kita main-main yang seperti itu. Betul. Sebaliknya jika kita menyantuni anak yatim, pahalanya juga besar sekali. Iya, itu betul. Sangat betul. Tapi menyantuni anak yatim niatnya harus lillahi ta'ala. Jangan nyantuni anak yatim dalam rangka peresmian apalah-apalah. Baru dikumpulin anak yatimnya. Kumpulin anak yatim suruh doa. Iya.
Itu namanya mempolitisasi anak yatim. Karena memang sebagian orang sudah tahu bahwa Doa anak salah yatim satu dan doa yang dikabul. diijabah atau dikabulkan Allah itu kan doa anak yatim. Kumpulin anak yatim suruh berdoa. Doa dulu, pulang baru Belum kasih. baru kasih. Itu sebenarnya mempolitisasi, nggak boleh seperti itu. Ya, itulah pikiran manusia. Sebenarnya kalau dia menyantuni anak yatim, santuni sudah cukup. Nggak usah diajak ke sono, ke sini, ya. Urusan anak yatim yang mendoakan belakangan ketika dia sudah menikmati, aduh saya suka diberikan oleh Bapak Anu, dia berdoa Dia dengan berdoa sembunyi-sembunyi. sendiri, ya. Itu. Itulah doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan anak yatim dikumpulin, walaupun dia ribuan, jutaan, kalau dia sudah punya niat itu udah tertolak, insya Allah. Kembali ke niat. Itu Kembali sangat ke penting niat sekali. sebenarnya. Jadi kembali ke niat. Jadi jangan mempolitisasi. Hadis itu jangan dipolitisasi. Itu sekarang kan banyak sekali. Jadi janganlah ya, belajar untuk sudah berikan di yayasan anak yatim yang memang kita sudah tahu niatnya seperti itu. Nah juga yayasan anak yatim juga sama. Jangan kita ngasih terus mau didoain apa Pak, doain apa Bu, itu juga menantang jadi belok itu nanti. Karena terbiasa seperti itu prosedurnya. Terbiasa salah ya dilakuin. Silakan aja nanti di akhirat. Mudah-mudahan per pagi hari ini semua tersadarkan. Iya, Betapa pentingnya kita mudah-mudahan. menyantuni anak yatim dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Supaya doanya pun dipanjatkan oleh anak yatim tersebut dengan ikhlas dan Iya, khusyuk ya. benar, insya Terima Allah, kasih insya Ustaz. Allah. Silakan. Sini Bu. Siapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini namanya? Tonensa. 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 Iya. Dari Jawa, Dari Jawa. Jawanya mana? Pemalang. Pemalang. Iya. Kenapa Bu Tonensa? Saya suka kesurupan terus. Oh gitu, Iya. ya Allah, serem banget. Suka kesurupan, Iya. Mbak Tonensa. Iya. Sering. Sering banget, ini udah setahun lebih. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Setahun ini tiba-tiba Iya. jadi Itu sering. gara-gara ngontrak. Kontrak rumah. Pertama 1 bulan itu nggak napa-napa. Tiba-tiba 1 bulan lebih kesurupan. Pertama angin kencang banget masuk ke dalam tubuh, tapi aku nggak bilang astagfirullahalazim karena aku ngeliat kipas angin itu nyala apa enggak gitu. Ternyata enggak gitu. Apa? Kan angin kencang banget masuk ke dalam tubuh gitu. Lagi di dalam rumah. Dalam rumah di kamar. Tiba-tiba wush gitu. Iya. Tapi saya nggak bilang astagfirullah, kirain kipas angin, ternyata saya lihat kipas anginnya posisinya mati. Iya. Terus Iya, terus 2 hari kemudian saya suka ininya pundaknya sakit, pegel-pegel gitu, kayak ketempelan gitu. Terus ininya sakit palanya. kepalanya sakit juga. Enak, abis itu saya pingsan, langsung kesurupan. Sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Terus-terusan kesurupannya. Datang ke sini bareng siapa? Suami. Suami. Iya. Suaminya boleh maju ke depan. Nih. Jadi ngontraknya ini sudah 1 tahun juga di sana. 1 tahun lebih. Udah diperpanjang tahun berikutnya. Ya gimana lagi ya. Oke, pas kejadian itu masnya ada suami? Ada, posisi ada. Pakai mic. Iya, posisi ada. Bapaknya ada. Iya. Pas lagi angin kenceng maksudnya? Angin kenceng, bapaknya lagi nggak ada. Adanya ibunya dia. Iya. Jadi di rumah itu tuh, di rumah kontrakan itu ada, namanya siapa? Lupa lagi. Tonensa. Tonensa, Iya. namanya unik ya? Iya. Aslinya mana emang? Jawa. Jawa, Tonensa. Iya. Artinya apa kata? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, Nggak ibunya pernah nanya. Enggak. Punya saudara? Saudara Namanya ada siapa di aja? Jawa. Namanya Dewi Susi, Entiasi. Saya doang yang namanya aneh. Tonensa. Iya. Mungkin lahirnya peton Selasa ya. Rebo. Oh Rebo. Rebo Kelio. So menerawang lagi. Oke, kita kembali ke angin itu. Ustadz, emang kalau ada salah satu ciri ada makhluk hadir sekitar kita tuh kan biasanya tuh merinding. Merinding kenapa? Kalau kita merinding, ada makhluk sesuatu di sekitar kita, kenapa yang pertama? Ya makhluk itu kan seperti listrik ya. Jin itu Ada muatan. ada muatan listriknya, lebih gede daripada manusia. Ya normal kalau dideketin itu kayak merinding itu normal. Kita nggak punya pikiran apa-apa, kemudian loh kok merinding ya saya.
nggak nyaman gitu. Berarti ada Berarti pergesekan. ada, ya dekat situ ada makhluk biasanya. Oke, kalau angin, berhembus angin, apakah itu salah satu tanda juga? Sama, merinding itu berarti makhluk itu ada tapi dia begini ya. Jadi makhluk itu untuk gimana caranya ya. Jadi pada waktu makhluk itu kita merinding, ini biasanya yang merinding ini dia belum mau masuk ke orang ini intinya. Jadi kalau makhluk ini mau masuk, dia kayak membuka selubungnya dia sendiri, sehingga dia menyesuaikan tubuhnya manusia. Jadi mirip seperti kalau orang itu nanti kayak ketabrak sesuatu. Nah karena makhluk itu memang tidak kelihatan, jadi nabraknya kena kayak angin gitu maksudnya. Berarti yang diceritakan itu bisa jadi memang Memang dari dia, jadi kayak ketabrak Iya, gitu. nabrak gitu, gitu. Ya Allah, dari semenjak itu dia suka kesurupan. Kesurupan, terus kalau kesurupan tuh kayak orang gila gitu. Suka pundaknya berat, kepalanya sakit, ntar ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Gitu? Iya. Betul Mas? Betul Pak Irfan. Betul. Kadang-kadang dia juga suka, nanti saya bunuh kamu. Ngomong-ngomong mau bunuh. Iya, cerai. Benci sama dia. Minta cerai. Iya, benci banget sama dia. Aslinya benci nggak? Enggak, sayang. Oh gitu, tapi alhamdulillah Masnya ini pasti ada sesuatu yang aneh gitu. Iya betul Pak Irfan. Ketika minta cerai, ketika marah-marah, berbeda dengan kesurupan biasanya, marahnya tuh seperti marah orang-orang pada umumnya atau gimana? Ada bedanya juga? Ada bedanya. Marah-marahnya ya kayak orang kesurupan marah-marah. Bukan aslinya dia gitu Pak Irfan. Ya Allah. Dalam seminggu berapa kali kesurupan? Sesering apa maksud saya? Minggu ini setiap hari. Setiap maghrib kalau sholat, Setiap maghrib? habis sholat nih, dia langsung kayak bertentangan. Dia sholat, ngaji, gemeteran, kepalanya sakit, langsung kesurupan. Ya Allah. Setiap hari perutnya sakit. Awal-awal kena angin kencang banget itu apa sih ya? Kayak orang gila, terusan itu ketakutan hawa mati. Kalau asar nih, azan asar tuh takut mati. Iya, ketakutan mati tuh kayak mau dicabut nyawanya. Setiap asar, kalau dengar setiap azan. maghrib, kesurupan. Emang udah pernah dicabut nyawanya kok tahu. Iya, gitu Pak Ustadz. Was-was jadi keinget mati terus gitu. Pak Ustadz, iya. Oke. Di rumah itu ada siapa saja? Ada panggilannya siapa sih? Nisa. Nisa ya? Nisa. Nisa aja boleh? Iya boleh. Di sana ada Mbak Nisa, Iya. ada suami, Anaknya 2. udah anak 2, ada mertua juga. Mertua nggak ada. Sekarang di Tanah Abang mertuanya. Oh, Iya mertua ibu saya di Tanah Abang, di jadi Tanah saya Abang. tinggal Iya. sama oh kalau istri tadi dan itu pas anak-anak. kejadian itu ibu lagi berkunjung ke Iya, sana. betul. Oke, selain itu apa lagi yang bisa dikeluhkan? Sekarang sakit, masih Sekarang sepanjang hari enek. sakit. Enek. Enak, iya. Lihat saya enek. Ini perutnya mual gitu. Mual. Terus apa sih dahak mulu, Sendawa. Dari sendawa tadi mulu. pas Ustadz cerita tentang itu juga dia gitu-gitu. Iya, Oke. Apalagi yang dirasa pundak juga berat. pundak berat, kepala kayak ditusuk-tusuk. Ini perut tuh kayak ada bayinya suka nendang-nendang mulu kalau di setel murotal gitu. Ntar gerak-gerak perutnya gitu, suka melilit perutnya. Oh ya? Karam, iya. Waduh. Terus jantung nih suka kayak ditusuk-tusuk. Ntar napas kalau baca Al-Quran tuh sesek banget. Kayak nenek-nenek. Napas Jangan gitu. gitu nih banyak nenek-nenek di sini. Gak semua nenek-nenek sesak napas. Iya. Oke. Ini lucu. Tonensa. Iya Pak Ustadz. Tonensa. Tonensa. Mbak Tonensa. Apa yang diinginkan Mbak Tonensa? Nggak ada. Ya Datang sudah sini, balik aja ke sono. Ya, diinginkan dipikir aku, keinginan apa gitu. Datang sini apa yang diharapkan? aku pengen sembuh Pak Ustadz, pengen seperti semula lagi gitu. Aku Seperti pengen setahun jadi sebelumnya. Iya, Amin, aku amin. pengen jadi istri yang baik sama ibu yang baik untuk anak-anak aku Amin, gitu. amin. Aku emosinya nggak terkontrol gitu, kan aku suka bentak-bentak anak aku gitu. Dulu. Enggak sekarang, semenjak Dulu? kesurupan. Dulu Dulu? alhamdulillah kan nggak punya anak dulu.
Maksudnya. Ya maksudnya masih Maksudnya gini. muda. Maksudnya Dulu itu suka ngomelin Kan ini- emaknya kali, kan ngomelin. kesurupan baru 1 tahun ini. Punya anak kan udah, anaknya umur berapa? Yang satu 4 tahun, Nah. yang dua 2 tahun. Nah, ketika yang 1 tahun, 1 3 tahun itu sudah punya 2 anak, suka marah-marah juga sama anak atau enggak? Jangan nyalahin kesurupannya. Iya, enggak marah-marah. Bener Mas? Paling kalau lagi nakal aja suka di Iya, iya. agak Marah wajar. Marah Jadi wajar bukan aja. tipe pemarah sebetulnya. Enggak sih, Kepada suami pun. Iya. Makanya sekarang jadi heran kenapa makanya jadi marah-marah heran, terus. jadi bingung. Oke, bukan tipe pemarah sebetulnya katanya Ustaz. Ya agak cerewet iya sih ya. Iya betul Pak Ustadz. Langsung sok. Geser dikit sini. Mas saya sini juga Mas. Agak cerewet sudah, ya. yuk. Saya bantu doa ya Mbak Tonensa. Namanya lucu loh Tonensa. Tonensa, unik. Ya aminkan doa saya Mbak Tonensa. Ngelihat saya sebel enggak? Enggak Sejuk deg-degan. aja. Hah? Sejuk. Adem. Adem. Lihat Ustadz sejuk, adem. Dipikir tukang AC kali Ustadz. Ngelihatnya ada AC. Adem. Aminkan doa saya ya Mbak Tonensa. Ibu-ibu boleh ngaminin ya. Pemirsa di rumah silahkan mengaminkan doa saya. Mudah-mudahan kalau kasusnya sama, mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Deketan Mas, deketan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Tonensa, ya Allah. Di mana beliau memohon kepadamu, ya Allah, agar yang beberapa tahun ini kesurupan, hampir setiap hari dan setiap saat dimohonkan agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika Mbak Tonensa kesurupan disebabkan karena kesalahan dan dosa Mbak Tonensa ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa Mbak Tonensa ya Allah. Amin. Ampunilah dosa-dosa Mbak Tonensa ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Tonensa banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua Mbak Tonensa ya Allah. Jika ilmu-ilmu dari orang tua Mbak Tonensa tidak sesuai dengan syariat Islam, musyrik, aku mohon kepadamu ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Tonensa ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Tonensa ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Tonensa ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Tonensa ya Allah. Amin. Keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Tonensa ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Tonensa banyak sekali kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Tonensa ya Allah, di mana dia menguasai tubuhnya Mbak Tonensa, menguasai jantung hatinya Mbak Tonensa, menguasai pikirannya Mbak Tonensa, otak depannya, motorik dan otak kecilnya Mbak Tonensa, dan menguasai telinga dan matanya Mbak Tonensa ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh kerajaan jin yang menguasai Mbak Tonensa, yang menginginkan tubuhnya Mbak Tonensa dikuasai, aku mohon agar Engkau ampuni
Aku mohon agar engkau ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang menguasai Mbak Tonensa, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar engkau ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Tonensa, ya Allah, amin. Ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang menguasai Mbak Tonensa, ya Allah, amin. Keluarkanlah, ya Allah, ilmu dari orang tua sebelum Mbak Tonensa. Keluarkanlah, ya Allah, kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Tonensa. Keluarkanlah, ya Allah, kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Tonensa, ya Allah, amin. Keluarkan, ya Allah, sihir, teluh, dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Tonensa. Keluarkan terus-menerus dari dalam tubuhnya Mbak Tonensa, ya Allah, amin. Keluarkan terus-menerus dari dalam tubuhnya Mbak Tonensa, ya Allah, amin. Keluarkanlah terus-menerus dari dalam tubuhnya Mbak Tonensa, ya Allah, amin. Keluarkan terus-menerus, ya Allah, dan putuskan hubungan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Tonensa. Putuskanlah hubungan antara jin yang menguasai Mbak Tonensa dengan tubuhnya Mbak Tonensa, ya Allah. Putuskan mereka dengan tubuhnya Mbak Tonensa, ya Allah. Putuskan mereka, putuskan jin-jin yang menguasai Mbak Tonensa dengan tubuhnya Mbak Tonensa. Putuskan mereka, ya Allah, dan berikanlah kesembuhan untuk Mbak Tonensa, ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Tonensa, ya Allah. Engkaulah yang berkuasa terhadap semua makhluk yang kau ciptakan, ya Allah. Engkaulah yang mengizinkan makhluk masuk ke dalam tubuh manusia. Dan engkau jugalah yang bisa mengeluarkannya dari tubuh manusia, ya Allah.